Berdoa apapun yang kita minta kepada Allah, kita hanya bisa melakukan upaya berdoa. Hasilnya seperti apa? Kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau kita yakin sebenarnya dengan apa yang Allah firmankan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, niscaya akan kukabulkan. Kata-kata niscaya ini terjemahan ahli tafsir itu adalah pasti. Berarti ketika kita berdoa, itu pasti akan Allah kabulkan. Hanya persoalannya ketika kita berdoa, kita menggunakan bahasa keinginan, sementara Allah memenuhi apa yang kita inginkan itu berdasarkan kebutuhan. Ini yang kadang-kadang menjadikan persepsi seakan-akan doa kita tidak dikabulkan. Saya kasih contoh, anak saya datang, ya minta uang 500.000. Untuk apa uang 500.000 nak? Mau mengajak kawan traktir, kebetulan dia ulang tahun. Berapa? Ya cuma dia sendiri. Menurut saya tidak perlu 500, mungkin 200 sudah cukup. Ketika saya berikan 200, bagi dia itu tidak terpenuhi, karena keinginan dia 500. Tapi bagi saya, dia yang dia butuhkan itu hanya 200. Ketika kita berdoa sama seperti itu. Kita menginginkan mungkin jabatan yang tinggi, kita menginginkan rumah yang mewah. Padahal pada saat itu yang kita butuhkan kesehatan yang prima. Sehingga akhirnya kadangkala sering terjadi kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Doa kita dianggap tidak dijabah Allah. Padahal kalau Allah buka di balik itu, baru kita mungkin sadar bahwa ternyata apa yang ada hari ini, itulah yang sebetulnya kita butuhkan. Saya beberapa waktu yang lalu ada melihat di sebuah video yang beredar tentang sebuah kisah burung pipit yang berhenti bertasbih. Jadi dikisahkan suatu ketika burung pipit ini setiap hari dia bertasbih kepada Allah. Tetapi belakangan ini tidak lagi terdengar tasbih burung pipit itu. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa kok burung pipit ini sudah tidak pernah lagi belakangan ini bertasbih kepada engkau? Terus Allah katakan, nanti sebentar lagi engkau akan tahu jawabannya. Karena dia akan mengadu kepadaku dan dia tidak memiliki tempat mengadu yang lain. Tidak lama kemudian burung pipit itu muncul di atas pohon. Para malaikat tadi menunggu apa yang akan disampaikan oleh burung pipit itu. Ternyata burung pipit itu tidak menyampaikan apapun. Lantas Allah berkata kepada burung pipit itu, sampaikanlah apa yang engkau sampaikan dan apa yang menjadi membuat dadamu sesak. Akhirnya burung pipit itu mengatakan, ya Allah, aku memiliki sebuah sarang tempat aku beristirahat. Tetapi beberapa waktu yang lalu engkau musnahkan itu dengan kau datangkan angin kencang. Sambil dia menangis, sehingga aku hari ini tidak lagi memiliki tempat tinggal. Akhirnya Allah katakan, pada saat itu engkau sedang tidur terlelap di sarangmu, dan aku melihat ada seekor ular yang datang, yang sudah siap untuk menerkammu. Itulah sebabnya aku datangkan angin kencang sehingga kau terbangun dan kau bisa selamat. Mendengar apa yang Allah sampaikan, burung pipit itu menangis semakin kencang. Bukan menangisnya sedih, tetapi dia terharu. Ya Rob, begitu mulianya engkau sehingga aku bisa engkau selamatkan. Artinya kalau kita lihat seperti apa yang di dalam kisah ini, mana sebenarnya yang dibutuhkan oleh burung pipit itu? Sarangnya yang tadi yang sudah hancur, atau selamatnya dia dari terkaman ular? Setelah Allah buka, baru dia tersadar bahwa ternyata dia lebih membutuhkan keselamatan dari terkaman ular. Berdoa itu seperti itu, Pak. Kita mungkin selama ini menginginkan sesuatu, tetapi dalam kacamata kita seakan-akan itu belum terpenuhi. Kalau Allah buka di balik itu, mungkin kita akan berubah. Pernah nggak kita terbayang kesehatan kita hari ini itu tidak pernah ternilai, Pak? Kalau kita tanya sekarang orang yang sudah tergeletak di tempat tidur, mungkin sudah sakit selama 3 tahun, dia lebih membutuhkan uang 1 miliar atau dia membutuhkan uang kondisi yang sehat seperti kita? Mungkin dia membutuhkan kondisi sehat seperti kita. Apalah artinya uang 1 miliar sementara 3 tahun dia berada di tempat tidur? Dia pasti akan menginginkan sehat supaya bisa melangkahkan kaki seperti kita hari ini. Jadi inilah seringkali ketika kita berdoa, kita tidak merasa bahwa sehatnya kita hari ini itu adalah bagian pengabulan doa Allah dalam bentuk yang lain.